How to overcome the barriers of effective interpersonal communication. Ini adalah bagaimana cara untuk mengatasi hambatan komunikasi interpersonal yang efektif. Overcome the barriers of effective interpersonal communication divided into 4 them. 1. Simplify language. Ini merupakan bahasa sederhana. A communication is in plain language if its wording, structure, and design are so clear that the intended readers can easily find what they need, understand what they find, and use that information. Dimana dengan menyederhanakan bahasa tersebut, maka si penerima akan mudah paham apa yang dikatakan si pengirim, dan isi pesan atau yang dikirim si pengirim itu menjadi tepat sasaran dan mudah dipengerti si penerima tersebut. Yang kedua, control emotions. Control emotions itu mengontrol emosi. Control emotions is the ability to identify and regulate your emotions and respond in a socially tolerable and flexible way. It also means having a certain level of control over spontaneous reaction, dimana dalam hal ini seringkali kita dikuasai oleh emosi, maka apa yang kita lakukan atau ucapkan menjadi di luar batas kontrol kita. Hal yang tidak kita inginkan ketika berkomunikasi dengan orang lain bisa saja berakhir yang akhirnya kita sesali di kemudian hari, dan hubungan yang sudah terbina menjadi hancur akibat emosi yang sangat sulit dikendalikan itu. Emosi memang sangat sulit dikendalikan. Semua orang mempunyai emosi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sangat sensitif sekali, cepat marah, atau bisa dibilang ngambekan, ceria, dan lain sebagainya. Adapun cara untuk mengontrol sebuah emosi yaitu 1. Jangan menjadi orang yang mudah termakan dalam emosi, dimana harus bisa mengendalikan diri sendiri. Yang kedua, aturlah napas kita dan berusahalah untuk rileks atau tenang. Yang ketiga, menyadari dampak yang akan ditimbulkan itu nanti. 3. Listen ardently. Listen ardently yaitu dimana dengarkan baik-baik. When the sender say something, the receiver usually doesn't listen to what the sender has to say. Dimana cara berkomunikasi yang baik merupakan gabungan dari mendengarkan dan menanggapin. Tetapi pada kenyataannya, masing-masing pihak seringkali kurang melatih kemampuan untuk mendengarkan. Maka terkadang melamun saat seseorang sedang berbicara. Mendengarkan lawan bicara berarti benar-benar fokus pada apa yang dibicarakan dan tidak memikirkan hal-hal lainnya. Saat lawan bicara sedang mengutarakan pemikirannya, kita harus bisa membiasakan untuk tidak memotong, tetapi diam dan dengarkan kalimat yang diucapkan, serta saat mendengarkannya, kita sedang mencerna informasi yang disampaikan lawan bicara. Tanggapan yang kamu keluarkan itu nantinya sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif kita saat mendengarkan. Hal ini bukan hanya bisa membuat kita berkonsentrasi mendengarkan apa yang dikatakan oleh si pengirim itu tadi, tetapi juga bisa membuatnya merasa dihargain. Jadi kurangin kebiasaan memotong pembicaraan. Selain karena tidak sopan, hal tersebut bisa menghambat kita dalam mencerna informasi secara utuh, sehingga tidak bisa menanggapi dengan semestinya. Maka dari itu, kita harus membiasakan diri
untuk menyimak dengan baik saat seseorang sedang berbicara. Dengarkan dengan seksama hingga tuntas supaya kamu bisa mengerti apa yang dimaksud. 4. Feedback. Feedback ini merupakan umpan balik. Feedback is a response from the recipient of the message to the content of the message he conveys, di mana feedback atau tanggapan yang diutarakan harus dilakukan secara detail. Hal ini dilakukan oleh si pengirim sebagai simbol konfirmasi dengan menggunakan pertanyaan, di mana feedback berfungsi memperbaiki kekurangan dan meningkatkan berbagai kelebihan. Untuk itu, usahakan untuk menyampaikan feedback secara tertutup dan terbuka agar orang lain tidak mengetahuinya, terutama pada kekurangan yang dimiliki itu tadi. For example, apa yang kita mengerti yang baru saja dikatakannya, atau apakah saya katakan jelas bagi Anda? Ini merupakan pengirim mengetahui bahwa penerima telah benar-benar mengenali apa yang sedang dikomunikasikannya itu. Thank you very much.